belajar menganalisa saham itu nggak sulit-sulit banget. Yang jauh lebih sulit adalah mengatasi psikologi pasarnya dan psikologi diri kita sendiri. Tadi kan Pak Jos sempat mention ini Pak, tentang Bitcoin ya. Saya pengen tahu juga nih, Pak Jos ini sebenarnya termasuk yang believer atau non-believer sama cryptocurrency atau Bitcoin nih Pak? Ini Jujur, sampai sekarang saya belum pernah invest di crypto. So far, it's been a big mistake. Unfortunately, ya kan. But am I a believer or not? Probably not, gitu loh. Not for the time being. Tapi begini, saya percaya bahwa yang namanya blockchain technology itu is a big discovery dan one day teknologi di belakang Bitcoin ini akan sangat berguna menurut saya. Tapi kalau kita ngomong Bitcoin-nya sendiri atau kriptonya sendiri gitu ya kan, unfortunately menurut saya banyak orang yang menyalahgunakan konsep dari kripto itu sendiri gitu loh. Sehingga kripto ini dipakai sebagai ajang spekulasi. Nah, itu saya punya problem dengan konsep seperti itu. Kenapa? Karena gini, kalau kita mau invest di kripto, beda sama saya invest di saham. Gitu. Kalau saya invest di saham, saya beli saham, katakan saya beli saham Apple hari ini. Saya tahu kira-kira 5-10 tahun lagi saham ini akan menjadi apa. Gitu. Ya kan? Bentuknya akan berbeda 5-10 tahun lagi. Karena dia akan mengeluarkan produk-produk baru, inovasi-inovasi baru, dia punya balance sheet akan menjadi lebih baik, profitability juga akan meningkat, dan lain sebagainya. Tapi kalau saya beli Bitcoin hari ini, saya tuh nggak bisa ngerti 5 tahun lagi akan jadi apa gitu loh. Dan dalam bayangan saya, yang namanya Bitcoin ini, kalau saya beli sekarang 5 tahun lagi jadi apa ya? Mungkin begini-begini aja gitu, sama aja gitu loh. Nah, karena bentuknya mungkin sama-sama aja, saya nggak ngerti kenapa harganya harus berubah-berubah. Kenapa harus bisa naik ke $60.000 gitu loh, $100.000. Nah, saya nggak ngerti. Gitu. Apakah simply karena orang bilang, oh, supply-nya Bitcoin kan di limit di 21 juta keping gitu loh. Oke. Tapi kan banyak koin-koin yang lain juga gitu loh. Ya kan selalu bermunculan kripto-kripto baru. Jadi yang namanya supply-nya itu tidak limited gitu loh sebenarnya. Ya di Bitcoin-nya limited, tapi kan banyak banget kripto-kripto yang lain. Bedanya apa gitu loh. Yang saya terus terang nggak ngerti, tapi jangan ikutin saya deh gitu loh ya. Karena terus terang pengetahuan saya mengenai kripto agak-agak terbatas ya kan. Cuma secara konsep problem saya adalah begitu. Saya nggak ngerti kalau saya beli ini 5 tahun lagi jadi apa gitu loh. Sementara kalau saya beli satu saham, saya tahu perusahaannya akan kira-kira menjadi apa 5 tahun lagi. Ya, oke. Nah, Pak, balik lagi nih Pak ke manage fund ya, fund manager. Tadi kalau Bapak ceritain kan kalau dulu kerja di sell side, jadi risk analyst kan kerjanya capek banget, ya kan, harus update market dan segala macam. Tapi emang apa enggak juga capek Pak manage dana kelolaan orang, gitu kan, dana masyarakat, dengan jumlah yang besar, dan kita kan juga tentu harus up to date dengan market dan segala macam. Nah, ingin tahu nih Pak, untuk jadi fund manager yang hebat, gimana sih daily rutinnya Pak Jos gitu? Apa sih yang memang kita ini bisa tiru dari fund manager gitu? Sebetulnya, daily rutin saya tergantung nih kita ngomong periode kapan nih ya. Kalau sekarang udah beda nih, tapi sampai 2 tahun yang lalu daily rutin saya ya agak-agak cukup intens sih ya. Waktu saya masih aktif sebagai fund manager mengelola dana, saya itu biasanya bangun sekitar bangunnya nggak terlalu pagi loh, ya, karena tidurnya malam banget. Saya biasanya tuh bangun sekitar jam 8 pagi, udah nggak sempat breakfast, ya kan, karena udah mau cepet-cepet nyampe kantor sebelum market buka jam 9. Jam 9 sampai jam 12 sudah melototin market, kemudian lunch, dan balik lagi ke market, meeting. Biasanya saya tuh baru pulang kantor tuh jam 11 malam. Jam 11 malam baru pulang kantor. Waktu-waktu produktif saya itu biasanya setelah market tutup, yaitu sekitar jam 4-an sampai jam 11 malam itulah. Itu waktu saya yang paling produktif. Ya. Kemudian saya baru makan malam jam setengah 12, saya sambil nonton berita lagi, mikir lagi, ya kan, baru tidur setengah 2, jam 2 pagi. Itu dulu kayak begitu. Yang menurut saya nggak sehat banget sih. Sekarang berubah karena saya udah belajar nih. Ya, ternyata
kita tuh jangan suka FOMO gitu ya kan. Kalau dulu kenapa jam kerjanya kayak begitu? Karena semua pengen dibaca, semua pengen didengerin, takut ada informasi yang kelewat. Tapi ternyata belakangan style saya berubah. Kadang-kadang informasi yang kelewat itu it could be a blessing in disguise gitu loh ya kan. Karena kalau kita overanalyze, kita overthinking ya kan, sering hasilnya malah jadi counterproductive gitu loh. Ya. Jadi daily routine saya sih kira-kira kayak begitu. Dibilang intens banget ya cukup intens dulu, tapi kalau sekarang sih udah cukup santai. Nah, Pak, kalau ketika jadi head of asset management gitu kan, pasti kan ibaratnya menguasai hampir semua sektor, Pak, kalau boleh dibilang. Karena kan mungkin karena dana kelola besar dan portofolio juga terdiversifikasi kan, jadi kayak banyak sektor-sektor yang harus tahu gitu, Pak. Yeah. Nah, sedangkan kalau kerjanya research analyst, kadang itu kan malah satu spesifik, ya kan, Pak? Kalau yang cover banking, cover coal. Nah, menurut Pak Jos, lebih enak mana sih kalau diterapin ke misalnya ke investor yang kita? Lebih baik kita tuh jadi yang, oke, sebenarnya memang bisa cover semuanya, mengerti, finance ngerti, coal ngerti, CPO ngerti, atau sebaiknya, dah tetepin aja nih, yuk sukanya komoditas, ya udah pelajarin komoditas saja. Atau mending general as semuanya gitu, Pak? Nggak ada formula yang fix untuk menjawab pertanyaan ini, karena you can be very successful being a generalist, and of course you can be very successful being a specialist juga. Tergantung passion kita seperti apa dan waktu yang kita commit itu seperti apa. Ya. Kalau di tempat, seperti saya sendiri, saya dulunya specialist ya kan, karena waktu saya di sell side analyst saya cover beberapa sektor aja, fokus di sektor itu, jadi specialist di sektor-sektor tersebut, jadi expert gitu loh di sektor tersebut ya. Tapi kalau sebagai fund manager seperti Kevas tadi ngomong gitu loh, kita harus ngerti semuanya. Cuma yang saya mau share di sini adalah begini. Sebenarnya waktu kita udah jadi fund manager, kita itu lebih cenderung menjadi generalist rather than specialist. Walaupun kita tentunya ada passion tertentu terhadap sektor tertentu gitu loh. Memang kita dari dulu memang kita suka lah gitu loh sektor tersebut ya kan. Tapi waktu kita jadi fund manager, kita nggak bisa jadi specialist lagi gitu loh. Karena kita harus ngerti semuanya, kita harus ngerti makroekonomi, kita harus ngerti politik, kita harus ngerti sektor, dan ngerti perusahaannya satu persatu juga gitu loh. Tapi kita nggak perlu ngerti sampai detail banget untuk make investment decision. Karena setelah kita punya jam terbang yang cukup, itu akan menjadi refleks gitu loh. Jadi realitanya adalah kayak misalnya waktu saya udah jadi fund manager udah cukup lama gitu. Saya udah nggak bikin earnings model lagi gitu loh. Saya minta ada tim lah di sini yang bikin earnings model, yang bikin sensitivity analysis dan lain sebagainya. Saya tinggal terima masukan-masukan dari mereka, and then saya make the investment decision. Oke, kita beli apa enggak gitu loh. Ya. Jadi nggak perlu sampai terlalu detail juga kalau kita udah jadi fund manager, karena kita itu lebih ke arah generalist rather than specialist. I see. So kalau di fund manager prinsipnya sama nggak sih Pak? Kalau kita sering dengar kan kalau 3 kunci sukses kan skill set tentang analisa gitu ya, money management sama psikologi. Nah kalau dari 3 itu menurut Pak Jos paling penting itu yang mana Pak? Yang paling gampang skill set udah pasti, ya kan, karena itu bisa dipelajarin semuanya. It's no rocket science, ya kan, belajar financial analysis dan lain sebagainya. Itu yang paling gampang sih skill setnya. Yang paling susah mungkin psikologinya, karena setelah kita ngerti nganalisa sahamnya, berani nggak eksekusinya. Dan waktu kita mau eksekusi itu banyak sekali psychological factors involved di situ sebelum kita beneran berani eksekusi gitu. Jadi di antara 3 itu menurut saya yang paling gampang adalah skill set, dapetin skill setnya. Semua orang bisa, ini tergantung kemauan aja gitu loh. Semua orang bisa punya skill set yang sama. Tapi yang paling sulit adalah bagian psikologi. Waktu kita beli saham, semua teman-teman kita nggak ada yang suka. Nah, berani nggak kita terus beli gitu loh? Terpengaruh nggak kita sama mereka? Karena waktu kita invest di saham, di tengah jalan itu selalu banyak noise. Wah, lu salah lu. Nggak begini kenyataannya. Wah, udah akhirnya kita goyang dengan kita punya tesis sendiri gitu loh.
So psychology itu yang paling penting menurut saya ujung-ujungnya. Kalau untuk ini psikologi kan bagian dari mental models kita juga Pak ya. Kalau di pengalaman Pak Jos itu, kira-kira Pak Jos itu waktu itu invest berapa lama baru kayak terbentuk, wah Pak Jos ini merasa baru kayak wah udah dewasa nih di pasar saham gitu. Ya jati dirinya ini lebih kuat gitu. Itu butuh waktu berapa lama nih Pak? Buat kita kan di members di sini kan masih banyak yang pemula nih, jadi dia butuh model yang seperti Pak Jos ini. Ya, biasanya setelah kita benar 3-4 kali gitu ya, baru itu confidence mulai tumbuh gitu loh, confidence mulai tumbuh sehingga kita berani lebih firm waktu kita mengambil keputusan investasinya. Jadi bukan berapa tahun ya gitu loh, berapa banyak benar kita punya tesis yang benar. Dan baru tiba-tiba kita akan menjadi jauh lebih confident. Oke, berarti perlu ini ya Pak ya. Kalau misalnya Pak Jos pernah nggak kayak salah terus gitu Pak dari pengalamannya gitu? Dan sering ya. Kita sebagai investor atau fund manager selalu tuh ada periode-periode di mana kok kayaknya main saham gampang banget ya. Teori gue begini benar, bikin begini benar ya kan. Tapi ntar ada juga masa-masa di mana salah mulu gitu loh. Ada aja yang salah gitu loh selalu. Itu biasa itu sih. Ini yang salah ini dari bagian skill set-nya, yang which is kita kayak analisa salah, atau dari psikologinya Pak? Kayak, wah di tengah jalan saya FOMO, atau saya lihat hijau saya jual gitu Pak. Sebetulnya kan skill set-nya udah gini loh, yang namanya kita belajar teori main saham, atau financial analysis, teori segala macam teori fundamental, setelah 1-2 tahun, ilmunya begitu-begitu aja loh. Nggak berubah banyak. Karena yang namanya teori valuasi, metode valuasi segala macam kan ya cuma itu aja gitu loh ujung-ujungnya. Ya kan, jadi yang paling susah selalu adalah bagian psikologinya gitu loh. Dan kadang-kadang kita nggak tahu kenapa kalau memang lagi kita masuk ke periode yang salah mulu gitu ya kan. Pas kita beli tiba-tiba ada faktor eksternal yang berubah yang kita nggak pernah antisipasi misalnya, ya kan. Padahal skill set-nya sama gitu loh, analisanya udah bener gitu. Tapi selalu ada aja faktor-faktor eksternal yang terjadi yang bikin keputusan investasi kita itu jadinya salah gitu. Oke. Selain ada nggak Pak Jos tempat kayak belajar psikologinya gitu Pak? Selain belajar langsung sama Pak Jos ini mungkin ada buku apa sih yang harus dibaca Pak, atau video yang harus ditonton gitu? Menurut saya memang itu masalah jam terbang tentunya, ya kan? Itu masalah jam terbang. Tapi di luar itu, menurut saya itu masalah mindset juga gitu loh. Kita dari awal udah harus bisa membentuk the right mindset untuk bisa menghadapi masalah psikologi di pasar. Jadi misalnya nih, kalau salah satu buku yang paling populer dan menurut saya one of the best investing books, yang namanya The Intelligent Investor. Itu adalah pertama kali Ben Graham, dia menjelaskan bahwa waktu kita berinvestasi harusnya kita punya konsep bahwa yang namanya saham itu bukanlah selembar kertas yang ada price tag-nya. Bukan begitu loh. Tapi waktu kita beli saham itu adalah kita membeli kepemilikan, sebagian kecil kepemilikan di satu perusahaan. Dan kenapa harga sahamnya berubah-berubah? Karena ada orang gila yang dia bilang si Mr. Market ini, ya kan, yang setiap hari datang ke kita bilang, oh hari ini gue berani ada beli saham lu di harga 1.000, besok di 2.000, besok lagi 500 aja deh gitu loh. Karena dia moodnya berubah-berubah. Nah kalau kita bisa menerapkan mindset seperti itu, dan kita punya investing psychology akan jauh berbeda gitu loh. Dengan kata lain, again sorry nih ya, kita harus ngerti fundamental sahamnya gitu loh. Ya kan, dan waktu kita main saham, jangan kita mikir bahwa gue beli saham ini karena gue pikir sahamnya harganya bakalan begini. Sebetulnya bukan begitu gitu. Gue beli perusahaan ini adalah karena menurut gue perusahaan ini akan menjadi seperti ini berapa tahun kemudian, and then harga sahamnya itu akan ngikut gitu loh. So harga saham itu harusnya mengikuti fundamentalnya. Gitu. Jadi it's all about having the right mindset menurut saya. Itu penting banget, and then of course jam terbang. Nah, Pak, di sini kan pasti yang nonton kita sekarang semua kebanyakan mungkin investor retail yang masih ngelola duitnya sendiri nih. Paling mentok-mentok duit orang tua atau duit pasangan gitu, Pak. Nah,
Belajar dari seorang fund manager, Pak, apa sih yang tips-tips yang bisa Bapak bagiin kalau kita misalnya ada yang kepikiran, Pak, kita mau deh untuk nyemplung ke dunia aset manajemen, untuk ngelola duit juga, duit masyarakat, itu apa tips-tips dari Bapak untuk kita tuh mulai menjadi seorang fund manager? Nomor satu, menurut saya adalah belajar fundamental analysis. Oke. Di startup kita ajarin. Ya, itu definitely nomor satu menurut saya. Karena gini, waktu kita investasi di satu saham, market itu kondisi berubah-berubah. Dan satu hari kita pasti akan mengalami yang namanya market crash. Ya, kita udah baru-baru ini ngalamin mini crash di tahun 2020 waktu terjadi pandemi. Kalau saya udah ngalamin banyak nih, ya dari tahun 91 waktu Sumarlin shock, ya tahun 98 Asian Financial Crisis, 2008 waktu Global Financial Crisis, udah berkali-kali gitu loh ngalamin. Waktu pasar itu crash, kita jangan bermimpi bahwa kita bisa, karena kita pinter, ya kan, kita udah bisa mengantisipasi pasarnya bakalan crash, kita udah bisa kabur duluan, jangan ngimpi kayak begitu. Ya kan? In most cases, you have to be very lucky untuk bisa keluar sebelum pasarnya crash. Itu cuma hoki doang menurut saya kalau bisa keluar sebelum marketnya crash. Ya kan? Mungkin ada dua orang yang jenius yang memang udah bisa prediksi, dia bisa mengantisipasi. Tapi in general, orang tidak bisa mengantisipasi. Waktu terjadi crash, kita akan ikut kesedot gitu loh ke dalam market crash itu. And I can tell you this, in the end, yang akan bikin harga saham itu balik ke level sebelumnya adalah fundamental. Ya. Kalau saham itu tidak memiliki fundamental yang kuat, waktu terjadi market crash, waktu terjadi perubahan struktural di kondisi makroekonomi, ada kemungkinan harga saham itu tidak pernah recover. Tapi kalau kita punya saham yang memang fundamentalnya solid, then it's just a matter of time, it will recover. Jadi saya harus stress once again untuk orang yang kepengen menjadi investor saham, please belajar fundamental analysis because that's the only thing that will save you waktu terjadi market turbulence nantinya. Nah, Pak, ngomongin fundamental kan banyak faktor di pelajaran-pelajaran yang kita bilang fundamental analysis. Kalau Bapak sendiri lebih menitik beratkan kemana? Ke pemahaman misalnya kualitatif bisnisnya, atau misalnya ke financial modeling-nya, atau baca rasio-rasio udah cukup gitu? Ya, kalau rasio-rasio sih gampang sih ya. Ya. Cuma yang kita harus, ini gini, waktu kita beli satu saham, kita harus ngerti exposure apa yang kita inginkan dari perusahaan ini. Gitu loh. Misalnya nih, saya kasih contoh, kita yakin bahwa pandemi sudah berakhir, sekarang akan menjadi endemi, ya, sehingga akan terjadi reopening of the economy. Dan kita harus mikir perusahaan-perusahaan mana yang akan benefit dari tren yang baru ini, gitu loh, misalnya. Kalau di market orang bilang oke, berarti orang akan balik ke mall, akan mulai belanja lagi, sehingga orang banyak yang pengen beli saham-saham seperti retailer dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting adalah waktu kita beli satu saham, kita harus ngerti what kind of exposure yang kita mau dapetin dari saham ini dan kenapa kita kepengen exposure seperti itu. Karena kita punya teori bahwa ini akan terjadi di ekonomi kita sehingga saham-saham inilah yang nantinya akan paling benefit. Setelah kita tahu exposure yang kita mau, baru kita pilih gitu loh. Oke, kalau saya mau exposure seperti ini, sebaiknya lewat perusahaan yang mana nih? Dan kita ngomong mengenai corporate governance, kita ngomong mengenai management track record, dia punya product track record, kita lihat dia punya balance sheet-nya seperti apa, how leverage is the company, dan bagaimana kemampuan mereka bayar utang selama ini, pernah default apa enggak. Kita ngobrol sama bankers mereka, gimana sih karakter dari owner-nya, ngobrol sama competitors mereka, banyak sih harus dilakukan gitu loh. Scuttlebutt lah ya Pak intinya ya. Scuttlebutt investing, that's the best way menurut saya. Oke. Nah Pak, ini agak teknis lagi nih Pak, misalnya mau bertanya seperti ini. Ketika kita udah scuttlebutt, tadi investment checklist kita udah penuhin semuanya,
ada satu checklist Pak yang sering banget itu tidak ke checklist, yaitu soal harga Pak. Jadi kita tahu disease exposure-nya akan bagus, 2 tahun lagi prospek, segala macam, perusahaan sehat, governance juga bagus, everything is good Pak. Tapi harganya kita tahu ini mahal. Peers juga mahal, semuanya mahal. Tidak make sense gitu rasanya valuasinya. What should we do Pak? Apakah kita benar-benar harus sesabar itu nunggu harganya murah, atau mungkin ada money management yang lebih better untuk dibagiin ke kita Pak? Menurut saya, ya again, ini balik-baliknya, apakah kita kepengen main aman, and then kita udah happy dengan kinerja saham itu, kita lihat pas rekornya seperti apa ya kan, let's say saham ini, wah setahun biasanya returnnya sekitar cuma 5-10%. Karena apa? Karena PE multiple-nya udah tinggi banget, room for re-rating-nya hampir nggak ada. Yang sering kita bilang, istilahnya adalah sahamnya itu udah price to perfection. Sehingga room untuk dia naik itu udah kecil sebenarnya. Bahkan kalau ada bad news sedikit aja tiba-tiba, wah ini turunnya bisa banyak gitu loh. So itu adalah faktor-faktor yang harus kita pikirkan. Benar nggak kita masih mau beli saham seperti ini? And then of course kita harus berpikir, ada nggak alternatif lain yang lebih menarik? Mungkin di sektor yang sama, atau saham-saham lain yang bisa memberikan exposure yang serupa gitu loh. Tapi dengan valuasi yang jauh lebih murah, dan prospek pertumbuhannya mungkin lebih bagus juga gitu loh. Ya. Jadi kalau saya sendiri, honestly saya nggak terlalu suka beli saham yang PE multiple-nya itu udah price to perfection, yang menurut saya room for growth-nya udah nggak banyak lagi gitu loh. Walaupun aman gitu ya. Cuma menurut saya saham-saham seperti ini udah gain yang kita harapkan itu udah predictable, tapi downside-nya lebih gede daripada upside-nya. Kalau saya selalu ngelihat, what is my downside versus upside ratio itu seperti apa gitu loh potensinya. Oke, jadi tetap lebih baik sekalipun perusahaan itu terlalu bagus, semuanya udah checklistnya sudah terpenuhi semua, tetap mesti perhatikan harga juga, nggak boleh langsung main hajar aja ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin Naomi mau tambahin dulu? Ya. Berarti kalau so far misalnya Pak Jos dalam decision-nya ambil invest di sebuah saham itu boleh dibilang kayak lebih invest kayak under value gitu kan? Atau kayak? Iya. Karena gini, waktu kita invest kan ceritanya kita mau cari yang namanya alpha. Alpha ini datangnya dari mana? Gitu. Menurut saya, typically alpha itu datang dari 2 hal. Pertama, dari mispricing. Somehow market punya persepsi yang salah terhadap saham ini, sehingga sahamnya undervalued ya kan, relative to prospek pertumbuhannya. Atau kedua, karena market volatility. Ini sumber alpha biasanya ada 2. Satu mispricing, yang kedua adalah market volatility. Yang saya bilang market volatility itu apa? Gini sekarang ini banyak sekali karena yang namanya fund manager luar negeri juga main di Indonesia, ya kan, dan mereka mengikuti indeks-indeks tertentu. Indeks-indeks ini sering berubah-berubah gitu loh komposisinya, dan sehingga terjadi volatility. Kadang-kadang ada saham bagus tiba-tiba dikeluarin dari MSCI misalnya. Nah itu bisa sangat mempengaruhi valuation dari saham tersebut gitu loh. Nah ini kita akan evaluasi. Oke, kenapa nih saham ini jadi segini gitu loh? Hanya gara-gara dia dikeluarin dari MSCI atau kenapa gitu loh? Kalau cuma gara-gara dikeluarin dari MSCI jadi turun kayak begitu, dan kita harus evaluasi lagi ya kan. Ini beneran atraktif apa enggak gitu loh. Apa jangan-jangan setelah dikeluarin MSCI, orang-orang udah nggak mau ngeliat saham ini lagi, and then sahamnya murah sekarang tapi terus murah gitu loh. Kedepannya nggak ada gunanya juga kalau kita beli murah tapi terus murah. So kita harus mikirin gitu loh, catalyst apa yang bisa merubah persepsi pasar terhadap saham ini sehingga sahamnya bisa perform lagi, dan lain sebagainya. Jadi itu 2 sumber alpha yang kita selalu cari, mispricing sama market volatility. Oke. Berarti secara nggak langsung kalau under value aja misalnya produknya bagus, good GCG-nya bagus, misalnya nggak ada katalis nih Pak, kita itu masuk nggak? Misalnya kalau saya udah masuk nih, udah pegang 3 tahun nih Pak Jos, kalau nggak naik-naik itu apa Pak Jos Pak? Nah makanya
waktu kita, kalau waktu saya beli ya kan, walaupun murah nih, oke, murah sih murah gitu loh. Dan pertanyaannya, katalisnya apa gitu yang bisa bikin ngerubah persepsi pasar sehingga akhirnya pasar mengakui bahwa saham ini murah loh dan saya mau beli gitu loh. Itu penting banget gitu loh. Karena kadang-kadang saham itu bisa murah, bukan kadang-kadang, sering sahamnya murah tapi nggak ada katalis sehingga dia murah terus gitu loh. Atau sahamnya murah tapi corporate governance-nya nggak bagus sehingga investor asing atau investor institusi yang gede-gede nggak ada yang mau nyentuh saham ini gitu loh. Ya jadi dia murah tapi terus aja murah gitu loh. Sampai mungkin satu hari ada corporate action atau apa, ya kan, ada mergers and acquisition, baru bisa berubah gitu loh harga sahamnya. Cuma kan kadang-kadang nunggunya bisa panjang banget. Nah kalau udah kepanjangan kayak gitu ya, mungkin saya setelah beberapa lama akan get out sih. Yang tergantung, kalau memang katalisnya masih nggak nongol-nongol ya kan, mungkin at some point saya harus mengakui wah tesis saya ada yang salah. Harus keluar. Satu lagi Pak, kalau melihat Warren Buffett itu dia ada yang namanya strategi work up ya. Kemarin dia juga ada sempat mention di RUPS yang tahun ini ya, dia bilang dia juga ada melakukan strategi work up gitu, dimana kalau ada perusahaan yang melakukan aksi korporasi gitu. Kalau Pak Jo sendiri ada pakai strategi yang mirip seperti ini nggak Pak? Yang iya. Ada juga Pak? Iya, itu yang kita bilang kalau di tempat kita bilang yang event driven. Ya, event driven. Jadi kalau kita di Shalendra mungkin kita punya style itu value, growth, and then event driven. Ya kan kita cari itu. Ya, event driven itu bisa mau ada tender offer, mau ada mergers and acquisition atau apa gitu loh. Kita cari itu. Gitu. Oke. Nah, ini menarik banget. Saya udah nyatet banyak banget dari diskusi kita hari ini. Dari tadi checklistnya, terus cari alpha seperti apa dan segala macam. Nah, Pak, dari tadi di sini berapa kan tadi juga ada yang tanya gimana caranya jadi fund manager. Nah, kan kalau saya suka sama Peter Lynch ya Pak ya. Peter Lynch kan pernah bilang gitu, sebenarnya investor retail tuh lebih banyak keuntungannya dibandingin jadi seorang fund manager. Karena ya lebih bebas dan segala macam. Nah, saya mau tanya dua hal Pak. Yang pertama yang tentang diversifikasi. Nah, kalau di aset management kan memang sudah ada peraturan Pak. Oke, tidak boleh terlalu megang satu saham yang terlalu banyak gitu sebenarnya. Atau kalau nggak salah mungkin di atas lebih dari 10% nggak boleh ya Pak ya. Nah, kalau Bapak tidak jadi seorang aset management, tidak jadi seorang fund manager, apakah sebenarnya memang lebih enak stylenya seperti itu, di mana diversifikasi yang banyak, tidak ada satu saham yang lebih dari 10%, atau kalau kita jadi investor retail, memang lebih baik, saham terbatas, tapi if you believe, punya conviction yang tinggi, you bet heavily, kalau Buffett bilang. Nah, lebih enak yang seperti apa, Pak? Kalau sepengalamannya Pak Jos? Sebagai investor retail, itu ada satu disadvantage. Disadvantage-nya itu adalah in terms of information flow. Kita sebagai investor institusi, kalau saya kayak misalnya Shalendra Capital sebagai institusi MI gitu ya, naturally kita dapat informasinya jauh lebih banyak dibandingkan investor retail biasa gitu loh. Karena kita setiap hari berhubungan dengan brokers, dengan analis, ya kan, dan lain sebagainya. Emiten datang ke kita untuk presentasi. Jadi flow of information kita tuh jauh lebih bagus dibandingkan dengan the average retail investor. So itu pertama. Kedua, karena sebagai retail investor kita punya information flow kemungkinan besar akan kalah dibandingkan dengan institutional investor, maka anjuran saya adalah sebaiknya kalian lebih konsentrasi portfolionya. Jangan seperti MI, seperti Shalendra, begini. Karena kalian ada disadvantage gitu loh in terms of information flow. Kedua, juga menurut saya begini, kalau memang kalian kepengen diversifikasi, kepengen punya 20-30 saham, ngapain juga kalian mikir sendiri, taruh aja di reksadana. Beli aja reksadana, udah dipikirin gitu loh, diversifikasinya. So, agak nggak make sense menurut saya kalau kita sebagai retail investor kita main 30 saham, gitu, 40 saham, itu udah kayak reksadana gitu loh. Beli aja reksadana kalau mau kayak begitu. Itu grafiknya juga udah kelihatan Pak ya, yang di belakang itu persentasenya itu, yang warna. Kalau misalnya balik lagi Pak, sebelum bikin Shalendra di tahun 2006, dikasih pilihan sekali lagi,
mau jadi retail investor atau jadi fund manager, balik lagi nih Pak, Bapak mau milih jalan yang sama seperti sekarang atau berubah nih? Jujur ngomong, kalau kita ngomong dari sisi duitnya ya, dari segi duitnya ya, mungkin kalau saya nggak bikin Shailendra, saya akan lebih kaya kali. Karena saya bisa fokus main saham aja. Oke. Ya. Karena bikin Shailendra kan jadi sering nggak fokus juga gitu loh main sahamnya. Karena banyak sekali yang harus dipikirin, harus ketemu sama klien, harus kasih training ke orang-orang, ngurusin day-to-day management of the company. Banyak sekali waktu yang habis untuk hal-hal yang di luar invest di saham gitu loh. Sementara kalau saya fokus cuma main saham aja, mungkin secara finansial bisa lebih sukses lagi dari sekarang gitu loh. Tapi kalau ditanya, kalau saya harus kilas balik, terus harus mutusin mau jadi retail investor aja atau tetap bikin Shailendra, mungkin jawabannya tetap bikin Shailendra sih, karena saya punya cita-cita lah gitu loh. Ya kan, waktu kita bikin Shailendra itu, kita tuh punya satu misi. Misinya itu adalah kita kepengen buktiin bahwa sebuah perusahaan MI lokal yang tidak terafiliasi dengan BUMN atau grup bisnis besar, bank, asuransi, segala macam, pure profesional. Ya. Ini pendirinya Shailendra semuanya cuma capital market profesional aja. Dan kita start dari nol. Kita pengen buktiin bahwa sebagai perusahaan MI lokal yang independen, kita bisa loh sukses seperti yang lain-lain. Dan kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan MI yang besar-besar yang bawa brand name asing, ya kan, atau BUMN dan lain sebagainya. And we have done that. Nah, kenapa ini penting gitu loh? Ini penting karena menurut saya kita kepengen menginspirasi masyarakat luas bahwa untuk bisa sukses di bisnis seperti ini, nggak perlu harus punya modal besar, nggak perlu harus punya koneksi seperti apa, nggak perlu harus bawa brand name asing di belakang kita dan lain sebagainya, nggak perlu. Selama kita punya kemampuan yang cukup, kita profesional, kita punya integritas yang cukup, dan kita punya kesabaran dan konsistensi, semua orang bisa sukses di bisnis ini. Itu loh yang kita pengen sampaikan ke masyarakat dan ke teman-teman yang kepengen satu hari punya perusahaan MI seperti Shailendra. Nah, Pak, mungkin pertanyaan menjelang terakhir juga nih Pak. Dari 33 tahun Pak pengalaman Bapak jadi seorang investor saham, mungkin boleh nggak Pak kita belajar dari pengalaman yang paling buruk gitu Pak? Karena kita mungkin di sini masih pada baru, belum pada banyak yang jatuh gitu. Kalau Pak Jos mungkin sudah pernah lewatin up and down yang begitu banyak. Nah, pelajaran paling berharga apa sih Pak yang di masa-masa kayaknya mungkin mau menyerah gitu Pak, atau mungkin kayaknya udah salah pilih jalan atau gimana, dan kenapa akhirnya bisa bangkit lagi, dan apa pelajaran paling berharga selama 33 tahun ini Pak jadi seorang investor saham? Pelajaran yang paling berharga adalah terus terang waktu terjadi krisis finansial di tahun 98, di mana saya itu boleh dibilang apa yang saya mulai main saham kan dari tahun 89 akhir. Tahun 90, 93, wah itu bull market. 96 bull market. Jadi kayaknya main saham gampang banget, punya duit, wah tumbuhnya cepat banget. Tahu-tahu kena krisis finansial tahun 98, itu habis gitu loh uangnya. Benar-benar apa yang saya sudah hasilkan selama 7 tahun berinvestasi hilang begitu aja gitu loh. Dan pada saat itu ekonomi kita itu benar-benar sulit. Kan dulu kita punya yang namanya cadangan devisa kita habis karena baru diserang sedikit sama Soros waktu itu untuk ngedefend currency-nya, habis kita punya cadangan devisa. Udah gitu rupiahnya terdepresiasi dari 2000-an per US dollar sampai 17.000. Kalau kita nganalisa, saya waktu itu udah jadi analis saham. Bingung kita nganalisa saham karena kalau sekarang kita bisa ngeliat PE ratio, price to book ratio, ya kan, EV EBITDA, dulu nggak bisa, semuanya negatif. Equity negatif, net profitnya negatif, boro-boro net profit. Di level gross profit aja udah minus banyak. Gimana cara kita nganalisa saham? Bingung. And then on top of all that,
terjadi kerusuhan sosial. Jadi masalah kita waktu itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi ada masalah politik dan masalah sosial. Komplit deh tuh masalahnya. Cuma satu hal yang saya belajar. Ternyata dikasih problem seperti itu pun tetap bisa survive loh Indonesia. Akhirnya bisa keluar juga dari krisis itu. Padahal kalau kita kilas balik ke tahun 98, boro-boro mikir main saham, keluar dari rumah aja udah takut, kerusuhan di mana-mana, kita nggak tahu besok ini kita masih hidup apa enggak gitu loh. Serem banget sih waktu itu. Tapi di kondisi yang sesulit itu pun aja, ternyata kita bisa keluar juga akhirnya dari krisis. It took the market about 3 years untuk bisa recover. Indeks waktu itu turun dari sekitar 600-an ke 200, gitu loh. Turun 2/3-nya hilang gitu loh di indeks. And then kita butuh waktu sekitar 3 tahun untuk bisa recover. 3 tahun not bad gitu loh, mengingat kondisi yang kita alamin pada saat itu luar biasa. Jadi yang saya mau share di sini adalah jangan pernah putus asa. Saya udah ngalamin kondisi yang paling susah, ya kan 2008 dibandingin 98 nothing 2008. 2020 pandemi kemarin dibandingin 98 ya nothing lah. Itu 98 benar susah, ya kan? Market juga waktu itu nggak ada tuh batasan turun 7% langsung auto reject. Nggak ada. Itu sehari saham bisa turun 50%, 30%, besoknya begitu lagi. Dan tidak ada liquidity. Susah banget zaman dulu. Nggak ada auto suspend gitu loh saham. Tapi udah dikasih kondisi sedemikian sulit pun bisa recover ternyata. Ya kan? Jadi pesan saya kepada teman-teman di sini, jangan pernah putus asa. Kondisi yang sesulit apapun ternyata selalu ada opportunity loh. Semakin susah kondisinya, semakin banyak opportunity. Ya, jadi kalau kita ketemu market crash atau ketemu market ada economic crisis lagi, jangan takut, jangan putus asa. Ya, tetap tenang, harus berpikir rasional bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan kondisi seperti itu untuk mencapai hasil investasi yang bagus. Oke. Thank you banget Pak Jos buat ceritanya. Jadi ternyata 2020 kemarin tuh belum ada apa-apanya ya Pak ya dibanding 98. Oh, nothing. Karena kalau dengar dari cerita yang investor yang udah memulai sebelum 98, memang semuanya cerita 98 begitu mengerikan ya Pak ya? Ngeri banget sih waktu itu. Dan waktu itu kita juga investor retailnya hampir nggak ada, ya kan semua investor institusi, dan pasar itu saat itu didominasi sama investor asing. Jadi kita benar-benar ya dibully abis lah sama investor asing. Kalau sekarang pasar kita udah jauh lebih hebat. Yang namanya investor retail semakin lama semakin gede, dan investor retail aja sekarang juga sanggup nahan investor asing gitu loh. Mereka jualan masih bisa diserap sama pasar kita karena aktivitas dari investor retail kita sekarang udah hebat banget sih. Dulu mana ada. Begitu asingnya jualan, wah kelar kita semua. Ke laut kita semua. Oke. Nah, Pak, ini ada kayaknya banyak yang sudah mendengar cerita Pak Jos juga dalam memilih saham Astra ya pada waktu itu ya Pak ya. Oh iya. 98 ya. Nah, kalau mungkin sedikit ini ngomong saham spesifik kalau Bapak mau boleh juga gitu. Pada waktu itu dengan mungkin pilihan saham kan terbatas Pak. Ya kan tidak sebanyak sekarang. Waktu itu gimana meyakinkan diri untuk kita kan nggak tahu Pak dulu Astra itu seperti terkenal apa. Kalau sekarang kita mungkin bisa firm yakin gitu, oh Astra memang besar sekarang perusahaannya, tapi dulu nggak tahu Pak. Dan di titik itu, kenapa dari pilihan banyak itu, akhirnya Bapak memilihnya ke Astra, dan mungkin bukan kenapa Astranya, tapi tips and triknya, kenapa akhirnya Bapak punya conviction untuk udah economic downturn, udah crash, tapi ini nih saham yang akhirnya akan menyelamatkan saya, ibaratnya gitu. Nah, itu saya harus berterima kasih sama Peter Lynch, karena saya pas baru baca bukunya waktu itu. Oke. Jadi saya terus terang waktu itu terinspirasi sama bukunya Peter Lynch, One Up on Wall Street. Yep. Di bagian terakhir bukunya itu dia bilang, dia bilang, satu saat kita akan mengalami market crash, dia bilang, ya kan, dan kita mau menganalisanya juga udah bingung, dia bilang, karena banyak sekali variabel yang berubah sehingga semuanya menjadi tidak predictable. Dia bilang dalam kondisi seperti itu, dia bilang, kita jangan ikutan ketarik sama psikologi pasar, dia bilang. Kita harus bisa sit back, dia bilang, keluar dari lingkaran itu, dia bilang, coba kita duduk dengan tenang, dia bilang, kita menganalisa. Apakah benar, dia bilang, ini stock market ini akan malah
menghilang sama sekali, hancur, dan tidak pernah recover. Apakah benar ekonominya akan hilang dan tidak pernah recover? Dia bilang. Dan kalau jawabannya tidak, dia bilang. Dan dia bilang, terus terang dia bilang, sering sekali kita nggak akan tahu jawabannya. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari krisis seperti ini. Persis kayak yang saya ngalamin tahun 98 itu. Kita nggak pernah tahu gimana cara bisa keluar dari krisisnya. Dia bilang, tapi dia bilang percaya deh, dia bilang. Selalu somehow ada aja jalan keluarnya nanti. Dia bilang gitu. Jadi dia bilang kita sit back, dia bilang kita jangan ngelihat dari micro picture-nya, tapi lihat dari macro picture-nya. Dan coba berpikir, kira-kira ini akan kolaps beneran atau enggak gitu loh. Kalau dia tidak kolaps, dan pertanyaannya adalah saham mana yang harus kita beli. Nah, dari situ saya terinspirasi. Saya bilang, oke, kalau begitu saya harus cari saham yang saya yakin yang akan survive gitu loh. Yang nggak akan menghilang, bangkrut, terus lenyap gitu loh. Saya harus cari saham yang saya yakin eventually one day dia akan survive gitu. Pikir semuanya akhirnya kesimpulannya Astra International. Kenapa? Karena produknya yang saya paling familiar, saya udah familiar banget dengan Astra. Saya tahu manajemen track record-nya itu manajemennya jago-jago semuanya, corporate governance-nya bagus. Dan harga sahamnya udah turun dari 6.000 sampai 450 perak. Saya bilang masa iya sih jadi 0 gitu loh. Ya udahlah, doronglah semua duit ke situ di 450 perak. Dengan pemikiran seperti tadi gitu loh ya. Cuma saya juga baru belajar ternyata kalau saham udah turun 95% masih bisa turun 50% lagi dari situ. Saya pikir kalau turun 90% stop gitu. Ternyata enggak loh. Masih bisa turun 50% lagi. Ya kan dari 6.000 turun ke 450. Habis saya beli 2 minggu kemudian jadi 225, turun 50%. Ya kan? Jadi saham kalau udah turun 90%, jangan mikir stop loh. Masih bisa turun 50% lagi dari situ. Itu masih bisa tidur, Pak, waktu itu, Pak. Wah, saya udah. Jadi dari level takut, nervous, ya kan, mules-mules sampai akhirnya udah pasrah. Udahlah. Gue percaya aja deh sama Peter Lynch, ya kan, masa iya sih beneran hilang di company? Enggak lah. Ternyata recover. Oke. Nah, ini pelajaran yang kita belum pernah alami juga sih, Pak, ya, untuk yang investor-investor yang mungkin baru masuk 2-3 tahun ke belakang ini. Bahkan iya, yang crash 2020 pun tidak semenakutkan yang tahun 2008 dan 98 juga ya. Bahkan 2020 kemarin kita juga recovery-nya lumayan cepat juga ya, Pak ya. Cepat. Oke. Banyak banget pembelajaran-pembelajaran yang saya dapetin juga. Kalau mungkin saya summary sedikit, mungkin dari yang tadi ya investment checklist buat teman-teman yang mungkin tadi belum sempat dengar juga, ada beberapa investment checklist. Yang pertama tadi dari product track record, manajemen track record itu sangat penting gitu ya, dan yang paling penting adalah corporate governance. Nah ini corporate governance memang PR kita ya Pak, mungkin banyak yang menyepelekan gitu awal-awal. Kayak udahlah beli saham, kenapa sih harus tahu manajemen dan segala macam, tapi memang ternyata dengan semakin besarnya dana kelolaan kita, corporate governance itu penting banget karena kita mau menaruh uang kita tuh di mana, kepada siapa kan untuk dikelola gitu kan, karena kan kita invest in company gitu. Dan saya diingatkan kembali teman-teman itu pada pelajaran penting di mana nentuin target price di awal itu sangat penting gitu kan, dan harus punya reasoning kenapa kita bikin target price di angka segitu, dan kita harus bikin tesis-tesisnya, dan selama kita yakin ya kita bisa hold sampai target price itu tercapai. Dan tadi Pak Jos juga bilang ya, kalau udah sampai target price di awal ya mungkin boleh nikmatin profit kali ya Pak ya, istilahnya. Konsisten ya. Konsisten. Ya. Dan tadi juga teman-teman penting banget untuk kita konsisten, jangan wah gain tinggi bisa 40-50%, tapi tahun berikutnya kita nggak bisa jaga performance kita, lebih baik bisa konsisten, itu jauh yang lebih penting. Gitu ya. Thank you banget Pak Jos buat sharing-sharingnya hari ini, pengalamannya, wisdomnya, kayak habis disiram air yang tenang gitu Pak rasanya. Dapat pelajaran-pelajaran yang sangat menarik banget. Ya, saya juga terima kasih banyak. Saya tentunya berharap bahwa pemirsa di sini, apa yang kita diskusikan hari ini bisa berguna buat mereka dan juga bisa membantu, menginspirasi, dan memberikan semangat kepada yang baru mau mulai menjadi investor di dunia saham. Dunia saham ini memang sangat menarik menurut saya karena dinamikanya luar biasa. Banyak sekali yang harus kita pelajarin. Setiap hari selalu ada perkembangan baru, ya kan. Saya udah main saham 33 tahun, setiap hari I'm still learning something new setiap hari gitu loh. Nah, ini yang membuat investasi di saham itu begitu menariknya. Tapi seperti yang saya bilang tadi,
belajar menganalisa saham itu nggak sulit-sulit banget. Yang jauh lebih sulit adalah mengatasi psikologi pasarnya dan psikologi diri kita sendiri. Kunci untuk sukses itu seperti Warren Buffett selalu ngomong, you need to have the right temperament. Dia bilang kayak itu benar banget gitu loh. Kita harus punya temperamen yang benar, mindset yang benar untuk bisa sukses. Karena kalau cuma menganalisa saham ya kan nggak sulit gitu loh. Ilmunya begitu-begitu aja kok menurut saya. You have to have the right temperament, teman-teman ya. Jadi ya analisa fundamental memang ilmunya itu aja, tapi money management, psikologi itu yang jauh lebih penting juga. Dan jangan takut ketika nanti ke depan ada krisis lagi, justru itu ada opportunity ya. Iya. Jangan takut. Lihat aja saya gitu loh. Saya udah ngalamin 3 kali krisis gede, masih hidup kok sekarang. Iya Pak. Malah makin bertambah kaya ya Pak ya. Oh ya, Las, mungkin saya penasaran sedikit. Pas saya cari tahu Pak Jos, saya Google gitu ya, nama Pak Jos Parengkuan itu, yang muncul itu ini, ada julukan The Dragon of IDX itu. Saya sedikit penasaran. Kenapa bisa disebut itu, Pak? Apa karena portofolionya yang seperti naga, Pak? Terus terang saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa ada julukan seperti itu. Tapi mungkin begini, saya itu mungkin teman-teman yang udah mengenal saya lama di pasar modal, di dunia saham, mungkin kenapa ada julukan seperti itu karena gini, mereka itu ngelihat kalau saya udah yakin sama satu saham. Saya itu mungkin dilihat kayak naga gitu loh, karena saya nggak takut gitu loh, siapa yang mau jualan saya nggak peduli gitu loh, terserah dia mau jualan, terserah dia mau bilang begini begitu ya, saya udah yakin gitu, because I've done my homework, saya udah pelajarin, menurut saya ini tesis saya adalah begini, ya kan reasoning saya adalah A B C D E, saya yakin ini akan terjadi gitu loh. Saya nggak takut tuh dengar BlackRock lagi jualan atau Fidelity lagi jualan atau siapa lagi jualan, nggak peduli gitu kalau saya. Jadi mungkin itu kenapa ada yang menyebut saya kayak Dragon of IDX gitu ya. Tapi sebenarnya ya orangnya cuma begini doang kok, itu titelnya agak keberatan sih menurut saya. Oke. Itu kayaknya hari ini pakai baju merah ya Pak ya, mencerminkan. Oh iya, ini kebetulan aja sih. Oke. Sekali lagi thank you banget buat Pak Jos buat sharing-sharingnya. I wish you nothing but the best Pak buat Pak Jos dan buat Shalendra juga. Semoga bisa semakin banyak Pak menginspirasi investor-investor yang lebih junior dibandingin Bapak juga. Thank you Pak Jos. All the best to stock up juga ya.